Warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai ketika kita musim hujan, inilah waktu yang tepat untuk kita melakukan pemupukan. Nah, jadi teman-teman, ketika musim hujan ini tiba, kemudian curah hujannya cukup tinggi, kemudian air masih terus tersedia. Nah, disitulah kita harus menggenjot pemupukannya, teman-teman. Karena apa? Ketika nanti di musim kemarau itu kita bukan diwajibkan ya, disarankan atau dianjurkan untuk menyetop dari pemupukan, karena beberapa faktor yang memang mendasari mengapa kita itu dianjurkan untuk tidak melakukan pemupukan di musim kemarau. Yang pertama tentunya teman-teman, karena memang banyak sekali pupuk-pupuk, terutama pupuk kimia yang memang sifat dasarnya itu adalah oksidasi atau memang mudah larut terhadap air. Dan dari sana kita bisa mempelajari bahwa ketika memang pupuk itu bisa diserap oleh tanaman, berarti harus membutuhkan air dalam jumlah yang cukup banyak. Itu teman-teman, ketika ya teman-teman, ketika kita larutkan dengan air yang tidak lumayan cukup banyak, itu malah bisa berbahaya terhadap perakaran kelapa sawit, karena memang efeknya itu lumayan cukup buruk. Kenapa? Karena memang kepekatan itu akan mempengaruhi atau membakar akar-akar yang ada, sehingga akar itu tidak bisa menyerap dari tanaman kelapa sawit kita. Maka dari itu ada yang menyarankan bahwa di musim kemarau itu dilakukan pengkocoran. Nah, ketika kita melakukan pengkocoran di musim kemarau, ketika memang kita melarutkannya dalam dosis yang lumayan besar namun dengan pelarut yang lumayan sedikit, misalkan airnya sedikit, 1 kilo hanya 1 liter, maka itu pun akan sulit diserap oleh akar, karena yang pertama memang harus membutuhkan jumlah air yang cukup besar untuk dilarutkan. Kemudian kepekatan itu akan membuat akar perakaran itu malah menjadi rusak, itu teman-teman. Jadi kalau kita akan melakukan pemupukan di musim kemarau harus membutuhkan tenaga yang cukup ekstra. Lalu yang kedua adalah potensi penguapannya itu lumayan cukup besar, teman-teman. Apalagi pupuk-pupuk yang memang mengandung unsur dasar garam seperti urea, KCl, NPK dan lain sebagainya, ZA seperti itu biasanya potensi penguapannya itu lumayan cukup besar, teman-teman, karena memang kondisi tanah yang lumayan panas dan suhu yang memang lumayan panas ketika musim kemarau. Dan tentunya ketika pupuk itu ditebarkan, misalkan kita menyebarkan pupuk granul atau seperti pupuk-pupuk alami, dolomit, rock fosfat, kemudian yang berbahan dasar kapur pertanian seperti itu, tentunya ketika kita tebarkan tidak ada air juga, itu akan tidak bisa diserap sama sekali, bahkan ketika musim hujan baru bisa diserap. Jadi kita masih tetap menunggu musim hujan supaya memang pupuk yang kita tebarkan itu bisa diserap oleh tanaman. Jadi intinya apa? Intinya ketika kita musim kemarau, maka potensi kegagalannya, potensi kerugiannya itu lumayan cukup besar. Maka dari itu sebaiknya ditunda terlebih dahulu ketika memang ada hujan mulai turun, mulai bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kita upayakan untuk menggenjot pemupukan. Apalagi memang ketika curah hujan lumayan cukup tinggi, misalkan di bulan-bulan 11 hingga bulan 3 itu lumayan cukup tinggi, dan di sanalah kita harus menggenjot pemupukan. Nah, yang harus kita pahami bahwa kita harus mempersiapkan, teman-teman. Memang ketika bulan-bulan itu bisa dikatakan musim trek, teman-teman, musim trek. Jadi kita itu agak-agak tidak semangat lah untuk melakukan pemupukan ketika memang di bulan-bulan awal tahun, misalkan Januari, Februari, Maret, itu biasanya akan terjadi musim trek seperti ini, teman-teman. Dan tentunya hal ini kadang menjadi faktor penghambat kita untuk terus merawat sawit kita. Nah, di sini teman-teman, kita harus sadar betul bahwa sawit itu memang memiliki rotasi trek dan buah agung. Jadi kita harus mengerti kapan buah agung itu terjadi dan kapan buah trek itu terjadi. Ketika kita di buah agung kadang terlena tidak melakukan pemupukan karena memang hasil yang kita dapatkan itu lumayan cukup besar atau lumayan cukup tinggi, dan kita menganggap bahwa sawit tidak dipupuk pun akan berbuah. Nyatanya tidak dipupuk, buahnya lumayan lebat dan lumayan besar-besar. Padahal teman-teman,
itu adalah hasil dari pemupukan ketika musim trek kemarin. Nah, ketika musim trek, kadang pikiran kita percuma dipupuk, sawitnya tidak akan berbuah lebat. Nah, inilah pemikiran yang terkadang membuat kita ini terlanjur terperosok ke dalam lubang hitam sehingga sawit kita ini akhirnya ya tidak mengeluarkan produktivitas yang tinggi, karena memang sawit ini memerlukan unsur hara yang lumayan cukup banyak teman-teman untuk pertumbuhannya dan perkembangannya. Apalagi kalau memang TM seperti ini, tanaman yang sudah menghasilkan, maka pupuk itu adalah faktor utama supaya memang produktivitas itu menjadi lebih tinggi. Itu di samping penggunaan benih yang baik teman-teman. Dan kemudian pupuk apa sih yang memang harus kita genjot? Tentunya segala unsur pupuk harus kita berikan secara berimbang. Namun ketika memang tanaman sudah menghasilkan seperti ini, pupuk KCL itu memang memiliki range yang paling besar dalam pemupukan. Jadi memang dosisnya harus lebih banyakkan ketimbang pupuk-pupuk seperti urea, TSP, KCL, dan yang paling sedikit itu adalah pupuk fosfat teman-teman. Jadi biasanya kalau memang kita tebarkan 1 kg urea, 1,5 kg KCL, RP-nya atau fosfatnya itu atau TSP-nya cukup setengah kilogram saja itu teman-teman. Jadi ketika seperti ini kita musim trek dan kita tidak semangat untuk memupuk, maka nanti di musim agung juga buahnya tidak akan mengembirakan teman-teman. Maka dari itu persiapkanlah mumpung masih musim hujan, mumpung masih pupuk itu ketika kita tebarkan masih cepat diserap oleh tanah dan cepat diserap oleh tumbuhan. Maka dari itu kita persiapkanlah teman-teman, karena seperti ini konsepnya teman-teman. Efek dari pupuk itu akan kita rasakan dalam beberapa bulan, bahkan hingga 1 tahun. Jadi secara sederhananya kita mupuk tahun ini akan kita rasakan di tahun depan. Maka dari itu kita genjot ketika memang Tuhan itu memang sudah mengatur teman-teman. Ketika memang musim penghujan itu biasanya akan terjadi musim trek. Karena apa? Itu akibat dari musim kemarau yang kita tidak melakukan pemupukan. Maka dari itu dibalik, ketika musim hujan kita melakukan pemupukannya, buahnya sedang tidak baik-baik saja, namun manusia atau kita disuruh untuk melakukan perawatan, dan nanti hasilnya ketika musim kemarau itu tiba, buahnya itu menjadi lebih baik. Misalkan ketika bulan atau semester yang kedua, bulan 8, 9, 10, 11, 12 itu biasanya akan terjadi peningkatan buah atau produktivitas buah yang lumayan cukup signifikan. Maka dari itu harus kita pahami bahwa kita harus selalu melakukan perawatan ketika memang kita disuruh untuk tidak melakukan pemupukan karena beberapa faktor dan hal. Tentunya kita tidak boleh melanggar sampai batas-batas yang memang dapat merugikan diri kita sendiri. Maka dari itu kita sebagai petani sawit harus lebih cerdas, harus lebih paham betul bagaimana tata laksana berkebun kelapa sawit yang benar. Maka dari itu teman-teman, ayo mumpung masih hujan kita lakukan pemupukan. Meskipun penghasilan kita dari sawit itu menurun, namun upayakan untuk melakukan pemupukan. Ketika nanti di musim agung, maka kita akan mendapatkan hasil yang lumayan melimpah. Mudah-mudahan amin. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.